Bab 039. Celine Dior Channel YSL. Gilak brand mewah semua. Komentar Fadil. Hibahan dari si Kenzo, ucapku asal. Ta, kalau dirupiahin bisa ratusan juta ini, komentar Dani. Kalau gue jualin, si Kenzo ngamuk gak ya? Kekehku. Parah. Malah mau dijualin, Fadil mencubit lenganku pelan. Kayaknya bener deh si Kenzo naksir kamu, ucap Farel. Ah mulai lagi, batinku. Si Kenzo kasihan kali sama aku, baju aku kan madein Tanah Abang semua, 100.000 bisa dapat 2 potong. Selorohku. Mereka hanya terkikik mendengar jawaban dariku. Lita biar gue aja yang antar pulang, gue ada urusan sama dia, ucap Bagas. Urusan apa? Tanyaku, sebenarnya aku malas harus satu mobil dengan Bagas, pasti akan ada pertumpahan darah nantinya. Banyak, dan masukin barang-barang si Lita ke bagasi mobil gue, pinta Bagas. Dani melihat ke arahku, aku menganggukkan kepala tanda setuju, ya mau bagaimana lagi, Bagas bosku di kantor. Gak apa-apa, biarin si Lita sama suami keduanya, mumpung suami pertamanya lagi dinas ke Jepang, keke Elena. Fadil, Dani dan Farel terbahak mendengar ucapan Elena, dengan langkah gontai aku masuk ke dalam mobil Bagas. Pak, ini hari Sabtu, jangan suruh saya ngelembur, lirihku. Bagas hanya terdiam dan menekan dalam pedal gas dengan kakinya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit aku menyadari ini bukan jalan ke arah apartemenku. Entah kemana dia akan membawaku. Selama perjalanan kami tidak mengeluarkan satu kata pun, Bagas fokus melihat ke arah depan, rahangnya mengeras, mood Bagas sepertinya sedang buruk. 10 menit kemudian mobil Bagas masuk ke kawasan mal mewah. Ada urusan apa di sini? Batinku. Namun aku terlalu malas untuk bertanya pada Bagas. Bagas menarik tanganku untuk memasuki mal, sekarang kami berada di lantai khusus pakaian. 32. Kita mau apa kesini Pak? Tanyaku sambil melepas cengkraman tangan Bagas. Pilih baju yang kamu mau. Ucap Bagas. Maksudnya Pak? Aku menaikkan alisku, sungguh aku tidak mengerti apa yang Bagas perintahkan. Bagas kembali menarik tanganku memasuki sebuah store Gucci, dia lalu asal mengambil beberapa potong baju wanita, sepatu dan tas. Bapak mau beli buat Lea? Tanyaku. Buat kamu. Ucap Bagas dengan nada dingin. Ada angin apa Pak beliin saya baju? Tanyaku. Cukup gak segini? Apa kamu mau dari merek lain juga? Tanya Bagas. Aku melihat tumpukan baju yang sudah dipilih oleh Bagas. Gas, kamu kenapa sih? Siapa yang mau dibeliin baju? Baju aku masih banyak. Ucapku. Jadi kamu gak mau kalau saya yang beliin? Sinis Bagas. Oke, saya mau. Tapi saya yang pilih sendiri. Aku merasa sia-sia mendebat Bagas di sini. Juga aku merasa tidak enak banyak pelanggan dan pelayan toko melihat kami sedang bertengkar. Aku memilih sebuah blazer dan outer, lumayan kan bisa dipakai ke kantor. Aku tidak melihat bandrol harganya, biasanya jika aku berbelanja aku selalu melihat label harga. Jika mahal, aku akan sholat istikharah terlebih dahulu dan menimbang-nimbang apa aku benar-benar membutuhkan barang itu atau tidak. Sekarang ini pasti Bagas yang akan membayarnya, bodoh amat mahal juga. Cuma ini aja. Tanya Bagas saat melihat aku hanya memilih 2 potong baju. Iya. Kamu mau ke store lain abis ini? Tanya Bagas lagi. Sebelum lanjut belanja, aku pengen ngopi dulu. Jawabku. Setelah membayar belanjaan milikku, Bagas mengajakku ke Sky Bar yang berada di lantai atas mal. Dekorasi dan pemandangan di sana sangat menakjubkan. Jika bukan dengan Bagas aku pasti betah berlama-lama di sini.
Bagas memesan latte sementara aku memesan macchiato kesukaanku. Sepertinya mood Bagas sudah agak membaik sekarang. Gas, kamu kenapa marah-marah? Tanyaku dengan nada lembut. Aku gak marah-marah. Sinis Bagas. Ini kenapa kamu tiba-tiba ngajak aku belanja? Aku gak suka kamu dikasih barang-barang branded sama Kenzo, muka aku mau ditaruh di mana ta? Ucap Bagas menaikkan intonasi bicaranya. Ini hubungan aku dikasih barang branded sama muka si Bagas apa? Aku berpikir keras. Kenapa diem aja? Tanya Bagas. Aku cuman lagi mikir Gas, korelasinya muka kamu sama aku dikasih barang branded itu apa? Tanyaku. Bagas menghela nafas frustasi, lalu mengacak rambutnya. 33. Beneran Gas aku gak tahu hubungannya apa, cicitku. Kamu kan bisa minta sama saya kalau mau baju branded. Kenapa minta si Kenzo sih? Nanti orang-orang pada mikir kalau saya itu bos yang pelit, seloroh Bagas. Gas, sejak kapan sekretaris minta dibeliin baju sama bosnya? Pak Johan juga beliin saya baju kalau misal ada event atau pesta aja, ucapku. Pokoknya kalau pengen baju branded bilang sama saya, jangan malu-maluin saya, kukuh Bagas. Gas, kamu bukan suami aku. Ngapain juga aku minta-minta sama kamu? Terus ngapain juga kamu harus malu? Protesku. Terus emang si Kenzo suami kamu? Sinis Bagas. Dengar baik-baik Yal, aku gak pernah minta barang apapun sama Kenzo, dia yang ngasih. Ucapku sedikit emosi. Terus kenapa Kenzo ngasih-ngasih kamu barang? Cicit Bagas. Ya kamu nanyanya sama Kenzo lah. Jawabku. Bagas menundukkan pandangan sambil mencebilkan bibirnya, dia tidak lagi menatap kedua mataku. Bagas gemes banget. Kok bisa dia hot dan imut di saat yang bersamaan? Jerit batinku. Aku mengusap wajahku, pikiran macam apa ini? Cepat-cepat aku mengusir perasaan aneh yang menyusup dalam hatiku. Bagas sangat menyebalkan, namun entah kenapa aku tidak pernah bisa membencinya. Makasih buat bajunya, ucapku. Aku teringat belum mengucapkan terima kasih karena Bagas membelikanku 2 potong pakaian. Entar Senin dipakai ya bajunya. Ucap Bagas mengulas senyumannya. Moodnya gampang banget balik, batinku. Si Kenzo nyerita tentang Kak Akiko. Tanya Bagas. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Kenzo nyeritain kalau penyebab kematian Kak Akiko itu karena kecelakaan mobil atau, Bagas tidak melanjutkan ucapannya. Aku terkejut mendengar ucapan Bagas, apa Bagas tahu kalau Kak Akiko bunuh diri? Ternyata kamu sudah tahu penyebab kematian sebenarnya Kak Akiko, lirih Bagas. Kamu tahu? Tanyaku. Seingatku Kenzo bilang tidak ada yang tahu masalah bunuh diri yang dilakukan oleh Akiko. Kenzo pindah ke samping rumahku saat kami kelas 3 SD, semenjak itu Kenzo dan Kak Akiko selalu main di rumahku, sepertinya mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumahku daripada di rumahnya sendiri, ucap Bagas. Kenzo bilang tidak ada yang tahu penyebab sebenarnya kematian Akiko, lirihku. Aku tahu, hanya saja aku pura-pura tidak tahu, ucap Bagas. Aku menganggukkan kepalaku. Dia kejam sekali, dia memberitahumu tapi tidak pernah memberitahuku, ucap Bagas, pandangan matanya 34. Menerawang jauh. Pasti ada alasan dia gak ngasih tahu kamu, lirihku. Dia selalu kayak gitu, cicit Bagas. Kalian kok bisa gak akur kayak gini sih Gas? Tapi aku yakin kalian itu saling peduli, ucapku. Sok tahu kamu. 35. Kenzo bilang dia selalu iri sama kamu, kekehku. Iri kenapa? Tanya Bagas. Rahasia. Aku menjulurkan lidahku.
Kamu nyebelin banget sih, Ta. Sinis Bagas. Aku tertawa puas melihat kekesalan Bagas. Aku sama Kenzo selalu saingan dari kecil, entah itu orang tuaku atau orang tua Kenzo, mereka selalu membanding-bandingkan kami. Aku sangat tidak suka saat ibu atau ayah selalu memuji Kenzo di depanku. Mereka selalu bilang Kenzo lebih dewasa daripada aku, ucap Bagas. Fakta itu Bambang. Cibirku dalam hati. Dulu aku ngerasa Kenzo ngerebut kasih sayang dari orang tua aku gak suka lihat Kenzo selalu bersikap baik di depan ayah sama ibu. Terus ibu sama ayah muji-muji dia. Bagas mencebikkan bibirnya. Childish banget sih kamu. Cibirku. Padahal dalam hati aku sangat paham perasaan Bagas. Aku juga dulu pernah sebal saat dibanding-bandingkan dengan anak tetangga yang ranking 1 dan pintar mengaji. Puncaknya pas kelas 2 SMA pertama kalinya aku nyobain yang namanya minum alkohol bareng Kenzo. Pas mabok aku ngeluarin semua unek-unekku selama ini. Bilang aku gak suka sama dia karena dia ngerebut kasih sayang dari orang tua aku. Lalu kami baku hantam. Ujungnya ayah mindahin sekolah aku ke tempat kamu, cerita Bagas. Bukannya kamu tahu orang tua si Kenzo kayak apa? Harusnya kamu tahu Kenzo sama sekali gak dapat kasih sayang dari orang tuanya, berbagi dikit gak apa-apalah, pelit banget sih. Ucapku. Dulu aku masih kecil Ta, belum berpikiran dewasa, lirih Bagas. Sekarang juga masih jauh dari kata dewasa, kekehku. Bagas melihatku dengan pandangan sinis. Ditambah sekarang masalah Lea, makin aja kalian renggang, tebakku. Kenapa sih si Kenzo demen banget ngerebut orang-orang yang aku sayang? Ayah, ibu, Lea, sekarang kamu. Ucap Bagas. White, orang yang aku sayang. Ayah dan ibunya okelah make sense, Lea juga pasti masuk ke dalam list orang yang disayang Bagas. Tapi aku. Ini kok si Bagas sering banget ngomong kata-kata yang ambigu. Otakku berpikir keras. Aku mengangkat alisku. Kenapa? Tanya Bagas. Emang kamu sayang sama aku? Tanyaku. Maksud aku, ya orang yang ada di dekat aku, gitu. Ucap Bagas tergagap. Aku menghela nafas kasar, sebenarnya apa yang aku harapkan. 36. Gas, apapun yang terjadi, orang tua kamu pasti lebih sayang sama kamu daripada sama Kenzo, ucapku. Aku tahu, lirih Bagas. Aku gak tahu kalau masalah Lea, itu urusan kalian bertiga. Terus nih ya, walaupun aku dekat sama Kenzo, aku bakalan tetap jadi sekretaris yang baik buat kamu, ucapku. Yang bener? Tanya Bagas. Asal kamu jangan nyebelin aja. Pak Johan bulan depan bakalan transfer 2% saham Abimanyu buat aku, kalau kamu masih aja nyebelin, aku gak akan mikir 2 kali buat ninggalin kamu. Ancamku. Jangan gitu dong Ta, serem banget ancamannya. Ucap Bagas sambil menarik-narik pakaianku, persis seperti anak kecil yang takut ditinggal ibunya ke pasar. Ini ada yang aneh gak sih? Tanyaku. Apa? Tanya Bagas. Kita kebalik kayaknya, harusnya aku yang takut didepak dari posisi sekretaris, bukan malah bosnya yang diancam ditinggalin, ucapku sambil tertawa. Iya juga ya, Bagas menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tawaku semakin kencang melihat Bagas yang kebingungan. Puas kamu ketawanya. Cibir Bagas. Aku hanya menjulurkan lidah menjawab pertanyaan Bagas. Kamu lupa aku punya kartu as kamu. Ucap Bagas menaikkan sebelah garis bibirnya. Kartu as apa ya? Kok aku lupa? Ucapku dengan nada menyebalkan. Gimana kalau aku sebarin kalau kamu dulu pernah maksa aku buat bobo sama kamu? Ucap Bagas frontal. Sebarin aja gas, aku gak takut, tantangku. Yang bener.
Tanya Bagas sedikit terkejut. Siapa yang bakalan percaya? Ucapku sambil terbahak. Bagas mencebikkan bibirnya. Kamu gal punya bukti kan? Selidikku. Bagas menghentakkan kakinya, sepertinya dia kesal karena sudah tidak ada lagi yang bisa dia jadikan alasan untuk menekanku. Selama ini aku pura-pura takut sama ancaman kamu, takutnya kamu punya bukti. Tapi kayaknya enggak deh. Coba aja kamu bilang ke orang-orang kalau dulu aku maksa kamu buat tidur bareng, kita lihat apa bakalan ada yang percaya apa enggak. Ucapku penuh kemenangan. Aku merasa seperti di atas angin karena bisa terbebas dari ancaman Bagas. Tahu gak, aku ini orangnya selalu membalas perbuatan seseorang, baik itu keburukan ataupun kebaikan. Prinsip hidup aku itu, mata dibalas mata dan gigi dibalas gigi, ucap Bagas. Aku mengerutkan alis, meraba-raba apa maksud dari ucapan Bagas. Kamu kan dulu maksa saya tidur sama kamu, sekarang giliran saya yang bakalan maksa kamu tidur sama saya, seringai tampan terbit di wajah tampan milik Bagas. 37. Aku membeku, aku tidak salah dengar bukan? Awas aja kalau kamu berani ninggalin saya bakalan balas perbuatan kamu saat itu juga. Mari kita ulangi malam panas kita 6 tahun yang lalu. Ucap Bagas dengan wajah antagonisnya. Aku tersedak selai vaku sendiri. Kamu bercanda kan? Aku tergagap. Bagas menggelengkan kepalanya. Coba aja kamu ninggalin saya, kita lihat apa saya bercanda atau enggak, bisik Bagas. Untung saja jantung ini buatan Tuhan. Kalau saja jantung ini buatan Cina, kayaknya udah meledak sedari. Tadi, bercanda kamu gak lucu. Ucapku sambil mencebikkan bibirku. Makanya jangan coba-coba ninggalin saya. Apapun yang terjadi, kamu tetap harus jadi sekretaris saya, ucap Bagas menatap lurus manik mataku. Kok Bagas jadi posesif gini sih? Batinku. Iya, tahun ini aku bakalan minta naik gaji pokoknya. Ucapku. Saya butuh kamu lirih Bagas. Duh, kenapa sih si Bagas kalau ngomong suka bikin hati gue ketar-ketir, makiku dalam hati. Saya butuh kamu buat bantu saya buktiin ke ayah kalau saya mampu jadi CEO sekaligus ngembangin game buatan saya, ucap Bagas. Aku tersenyum mendengar ucapan Bagas, akhirnya dia sadar bahwa dia memang terlahir untuk menjadi CEO. Aku seneng banget kamu akhirnya bertekad buat jadi CEO, ucapku sambil tersenyum lembut. Kepaksa biar ayah setuju saya bikin game, lirih Bagas. Apapun alasannya, aku pasti bantu kamu, tapi kamu harus benar bersungguh-sungguh belajar dan fokus buat ngelola perusahaan, ucapku dengan nada serius. Bagas menganggukkan kepalanya. Aku mengulum senyumku. Jujur saja aku sangat bahagia saat ini, usahaku tidak sia-sia mengajari Bagas, akhirnya dia luluh juga dan memiliki tekad menjadi CEO. Kenapa senyum-senyum? Tanya Bagas. Aneh aja kita akur kayak gini, biasanya juga cekcok, kekehku. Kamu gak pernah mau ngalah kalau debat sama saya, cibir Bagas. Ponsel Bagas berdering. Aku melihat nama Lea di layar ponsel Bagas. Bagas mengambil ponselnya dan menjauh dariku untuk menerima telepon dari Lea. Aku menepis perasaan aneh dalam hatiku, kenapa aku tidak suka melihat Bagas menerima telepon dari Lea. Aku meminum macchiatoku hingga tandas, aku yakin Bagas akan bergegas bertemu dengan Lea sekarang. Mau kemana? Tanya Bagas melihatku merapikan meja dan tas. 38. Kamu mau nemuin Lea kan sekarang? Tanyaku. 39. Enggak, Lea cuma nanya, kita masih di rumah Kenzo apa enggak, ucap Bagas. Oh, aku membulatkan mulutku.
Pesen minum lagi mau? Tawar Bagas. Aku mau churros, pintaku. Bagas memanggil pelayan dan memesan churros dan cemilan lainnya. Ta, kamu jomblo kan? Tanya Bagas tiba-tiba. Gak usah selalu disebut-sebut deh. Ucapku tidak suka. Kan ini malam minggu, aku gak enak kalau kamu punya pacar tapi malah jalan sama aku, kekeh Bagas. Kagak. Kamu kenapa gak kencan aja ama si Lea? Tanyaku. Sibuk dia, jawab Bagas cuek. Jadi gue cuman ban serep doang nih. Sinisku.